Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang probabilitas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Mampu menentukan probabilitas diskrit baik dalam bentuk tabel maupun grafik. 2. Mampu menentukan probabilitas kontinu baik dalam bentuk tabel juga dalam bentuk grafik. Selamat mengikuti. Judulnya adalah probabilitas ya. Oke. Jadi probabilitas itu ada dua ya, probabilitas diskrit dan probabilitas kontinu. Saya jelaskan dulu yang diskrit. Oke. Distribusi binomial ya adalah distribusi probabilitas diskrit ya. Nah, jadi salah satu probabilitas diskrit adalah distribusi binomial. Jadi ada banyak jenis probabilitas diskrit, tapi yang kita pelajari sekarang adalah distribusi yang sifatnya binomial. Oke. Yaitu keberhasilan dalam n percobaan ya tidak atau berhasil gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P-nya ya. Jadi eksperimen berhasil gagal juga disebut dengan percobaan Bernoulli. Jadi nama lain binomial ini mirip sama dengan Bernoulli ya. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Jadi misalkan peluang kejadian A dinotasikan dengan PA, sementara peluang bukan A dinotasikan dengan P komplemen A ya. Maka PA ditambah P komplemen dari A sama dengan 100% atau 1. Jadi total kejadian, probabilitas dari total kejadian itu pastilah 100%. Oke, ini contoh soal ya. Jadi supaya lebih mudah itu, biasanya kalau praktek itu biasanya lebih mudah. Oke. Sebuah koin yang terdiri dari dua sisi, ya, sisi A ada angka dan gambar A dan G, dilambungkan atau dilempar ke atas, maka peluang munculnya A dan G adalah karena koin itu kan masing-masing punya peluang setengah-setengah, karena kan dua sisi. Nah, jadi satu koin itu kan dua sisi tuh. Nah, karena masing-masing setengah-setengah, maka PA-nya adalah setengah, PG-nya adalah juga setengah. Jadi PA ditambah PG pasti setengah tambah setengah sama dengan 1 atau 100. Nah, kemudian kita gambar, ini PA-nya 0,5, PG-nya juga 0,5, maka ini dinamakan probabilitas distribusi probabilitas binomial. Jadi distribusi itu bisa dibuat secara tabel seperti ini ya, tabel distribusi, bisa juga dibuat secara grafik atau diagram, nah seperti ini. Jadi tunggal ya, nah, tunggal itu namanya diskrit. Jadi kejadian A dan G ini tunggal. Jadi apa? Biasa digambar ini garis saja, garis. Nah, jadi tidak seperti balok, ini kan balok ini. Nah, jadi kadang digambar seperti garis. Oke. Bisa juga kita menggunakan aplikasi Excel. Nah, jadi di menu Excel itu ada menu statistik namanya Binodis. Nah, oke, bisa kita coba ya. Binodis supaya mudah ya. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah menggambar distribusi dari binomialnya. Bisa distribusi apa? Distribusi PA-nya dan PG-nya, baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk gambar. Oke. Nah, jadi misalkan ya, sama dengan binodis ya. Binom dis. Oke, numbernya 1 ya. 0, dari 0 dulu. Kemudian trialnya 1 ya, 1 kombinasi. Kemudian probabilitasnya karena koin memiliki dua sisi masing-masing setengah, maka 0,5 masing-masing. Kemudian kumulatifnya kita false. Bentar. Nah, jadi ini untuk 0, ini untuk 1. Ini untuk A yang tadi ya, ini untuk G.
Jadi harus pakai angka ya, kalau pakai huruf kan dia tidak bisa diolah kalau Excel. Ini sama dengan binom dis, kemudian numbernya ini ya 1, kemudian trialnya 1, probabilitasnya 0,5 ya, kemudian false. Kalau true itu kumulatif. Oke. Nah, jadi ini distribusi data gambar ya. Set diagram batang ya. Oke. Oke. Seramat. Besar ya. Ini aksisnya select data, aksisnya yang 01 saja ya. Jadi bukan, bisa juga AG gitu, tapi pakai yang ini juga bisa. AG dulu. A sampai G. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit lah kalau kita menggunakan aplikasi Excel. Oke, kemudian kita lanjut kan. Kalau tadi 1 koin ya kan. Sekarang misalkan ada 2 koin. 2 koin dilambungkan 2 kali, atau 2 buah koin tapi dilambungkan 1 kali. Jadi ada 2 kombinasi ya. Maka buatlah distribusi tabel dan grafiknya dari probabilitasnya ya. Oke. Jadi kita buat dulu dalam bentuk tabel ya. Misalkan ini X sama dengan G ya kan. Jadi 0 ini artinya tidak ada G. Berarti AA. Ini kan ada 2 kombinasi di soalnya. Kemudian 1 ini artinya ada 1 G. Berarti AG dan GA. Kemudian 2 ini artinya ada 2 G. Berarti GG. Jadi P0, P1, P2 karena totalnya itu ada 4 ya. AA, AG, GA, GG. Berarti ada 4 eventnya atau kejadiannya atau ruang sampelnya. Jadi masing-masing seperempat, 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 seperempat. Berarti P0-nya seperempat, P1-nya seperempat ditambah seperempat karena AG ditambah GA. Jadi 2/4 sama setengah dan P2-nya itu adalah seperempat. Kalau dijumlahkan pasti sama dengan 1. Jadi seperempat, setengah, dan seperempat. Oke. Jadi kalau kita menggunakan Excel-nya, menggunakan Excel ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya juga nggak masalah ya kan. Jadi nanti dia tidak deteks lah ya kan. Kalau kombinasinya cuma 2. Oke, sama dengan binom dis, numbernya ini, trialnya ada 2 kombinasi, kemudian masing-masing setengah ya. Nah, karena ini kan masih cerita koin. Jadi kalau dadu ya 1/6, kalau koin ya 1/2. 1/2 setengah ya. Kemudian false. Oke, enter. Oke. Ini kita blok. Ctrl C. Nah, ini kita hapus. Oke, tinggal gambar, select data. Ininya kita add ya. Value-nya ini ya. Kemudian oke, kemudian seri 1-nya kita remove. Bisa.
Oke. Oke. Jadi ini distribusi binomial. Oke ya. Oke. Lanjut. Gampang ya. Kalau ini 3 koin. Nah, jadi kalau 3 koin berarti ada 3 kombinasi kan. Nah, jadi kalau 3 kombinasi berarti ada kalau bisa koinnya apa? Koinnya itu kombinasinya bisa misalkan tergantung definisi ya. Nah, jadi kalau X-nya sama dengan A, kalau tadi kan X-nya sama dengan G. Kalau ini saya ganti. X-nya sama dengan A. Jadi kalau 0 itu artinya tidak ada A, berarti G. Kemudian 1 itu artinya ada 1A, AGG, GAG, dan GGA. Kalau 2 itu A, ada 2 A-nya, AAG, AGA, G, dan GAA. Kemudian kalau 3 itu ya AAA, jadi ada 3 A-nya. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 event. Nah, jadi masing-masing berarti 1/8. Ini 1/8, ini 1/8, tambah 1/8, tambah 1/8. Ya kan? Jadi 3/8, ini juga 3/8, kalau ini 1/8. Oke, jadi samalah dengan kalau kita menggunakan rumus Excel. Cuman kalau tadi kombinasinya 2, sekarang kombinasinya adalah 3, karena ada 3 koin yang dilambungkan. Oke, saya kira tidak terlalu rumit lah, karena kan sama ya, hanya beda kombinasi. Kalau tadi ada 1 kombinasi, 2 kombinasi, kemudian ini ada 3 kombinasi dari koinnya. Oke, kemudian, ini yang mungkin agak ya. Kalau tadi koin, sekarang dadu. Sebuah dadu dilambungkan 2 kali, berarti 2 kombinasi ya. Artinya ada 2 dadu. Atau 2 buah dadu dilambungkan 1 kali. Buatlah tabel dan grafik distribusi probabilitasnya. Oke. Lebih mudah kita menggunakan Excel ya. Nah, jadi kalau Excel itu kan gampang. Oke. Binomial kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, seterusnya lah ya. Nah, kemudian jadi ini X, ini PX ya. PX. Oke, dadu binomdis, kemudian numbernya ini mulai dari 0, trialnya ada 2 kombinasi, probabilitasnya karena sebuah dadu tuh satu sisi itu 1/6, 1/6. Kemudian false. Oke. Ini enggak ya. Oke, coba kita jumlahkan. Oke, betul ya. Ini jumlah. Oke. Misalkan ini saya buat dululah dalam bentuk tabel ya. Ini X sama dengan, saya definisi dulu, X sama dengan 6. Kan dadu itu kan ada 6 sisi. Nah, X-nya bisa sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, sama dengan 6. Ini saya tulis X sama dengan 6. Oke. Berarti 0 adalah tidak ada angka 6. Nah, ya kan? Kalau tidak ada angka 6 berarti tidak ada angka 6 berarti 11 ya kan dadu. Kemudian 12, 13, 14. Ini kita menguji dari ini apakah ini sama kalau kita buat secara manual. 15, 16 ada 6 ya. Nah, berarti 21, 22, 23, 24, 25, 26 enggak ya. Nah, kemudian 31, 32, 33, 34, 35, 36 enggak. Berarti 41, 42, 43, 44,
45, 46 enggak, berarti 51, 52, 53, 54, 55, 56 enggak ya, karena ada 6-nya. Oke. Berarti kalau 1 berarti ada 1 angka 6 ya. Berarti 16, 26, 36, 46, 56. Nah, berarti 66 enggak ya? Berarti 61, 62, 63, 64, 65, 66 enggak? Nah, sekarang 2. Berarti ada 2 angka 6, berarti 66. Kita hitung ya. Nomor sel dulu. Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini 25. Nah, berarti ini eventnya. Ini sama ya, event ya. Total eventnya ya. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. Dan ini ada 1. Kalau dijumlahkan, oke, jadi PX-nya, ini PX, berarti sama dengan 25 dibagi 36. Kalau ini 10 dibagi 36. Kemudian kalau ini 1 dibagi 36. Oke. Sama ya. Jadi kalau kita buat secara manual ya begini bentuk probabilitasnya. Ya kan? Jadi X sama dengan 0 itu tidak ada, X sama dengan 0 itu artinya tidak ada angka 6 karena definisi X ini sama dengan 6. Yang 1 ini artinya ada 1 6-nya, kalau yang 2 ini artinya ada 2 6-nya. Oke, ini distribusi probabilitasnya. Kalau kita manual ya totalnya ada 36 ya. Jadi masing-masingnya sepertiga 6, sepertiga 6, sepertiga 6, sepertiga 6. Kalau dijumlahkan tuh 25 per 36. Kalau ini 10 per 36, kalau ini 1 per 36. Oke, ini distribusi diskret ya, atau distribusi binomial. Oke, jadi yang kita pelajari itu hanya distribusi binomial dulu ya. Kemudian kita lanjut ke distribusi kontinu. Jadi ada probabilitas diskret, probabilitas kontinu. Salah satu probabilitas kontinu adalah distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss. Adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika ya. Distribusi normal baku ini adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata sama dengan 0. Jadi nilai tengahnya ini distribusinya, nilai tengahnya ini sama dengan 0 dan simpangan bakunya 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve ya, karena bentuknya seperti lonceng, atau bell shape ya, bentuk lonceng, karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan lonceng. Oke. Jadi yang warna merah ini adalah fungsi dari distribusi normalnya, grafik distribusi normalnya. Kalau Anda gambar yang menggunakan fungsi yang ini ya. Jadi apa? Rata-ratanya 0, kemudian varian standar bakunya itu 1, kalau ini rumus pi, dan ini rumus bilangan natural. Ini standar deviasi simpangan baku, minnya,
Oke, bilangan natural 2 konsekutif. Oke. Jadi kalau ingin digambar, nah, jadi melengkung ya. Jadi bukan garis lurus tapi ini garis lengkung. Oke. Jadi untuk memahami distribusi normal atau distribusi kontinu ya, seperti yang saya bilangkan tadi bahwa nilai tengahnya adalah sama dengan 0. Kemudian ke kanan adalah tak terhingga positif. Nah, jadi ini kalau ke kanan ini tak terhingga positif. Nah, jadi ini mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kan kemudian yang sebelah kiri juga tak terhingga negatif. Nah, jadi sebelah kirinya nilainya negatif. Nah, nilainya adalah juga tak terhingga, min 1, min 2, min 3 dan tak terhingga. Kemudian kejadian atau eventnya adalah bersifat kontinu sehingga digambar berbentuk aksiran. Jadi kalau diskrit kan tunggal 1, 0, 1, 2 bentuknya garis. Nah, tapi kalau di kontinu eventnya itu sudah tak terhingga. Maksudnya sudah tak bisa disebutkan lagi. Nah, jadi dia hanya melihat dari luasnya saja, luas probabilitasnya. Karena eventnya tuh sangat banyak. Makanya kalau digambar tuh eventnya tuh udah mulai titik garis diarsir dia udah sangat banyak. Jadi tidak seperti diskrit yang kejadiannya tunggal. Oke, kemudian karena bersifat simetris, maka luas dari P peluang dari Z lebih besar dari 0 sama dengan lebih kecil dari 0. Nah, jadi nilainya setengah-setengah kan ini kan simetris. Jadi lebih besar Z lebih besar sama dengan 0. 50% kurang dari 0 itu juga 50% atau setengah. Kemudian untuk menentukan peluang dari suatu distribusi Z adalah lebih mudah menggunakan tabel atau aplikasi Excel. Oke. Ini kita menggunakan tabel ya. Ini ada tabel distribusi Z atau distribusi normal. Jadi kalau Anda ada buku statistik, biasanya itu akan dilengkapi dengan tabel distribusi normal. Nah, ya, oke. Jadi misalkan di sini ada pertanyaan, kan? Ingin melihat luas arsiran. Nah, kan? Tentukanlah PZ kurang dari min 1,24. Nah, atau dengan kata lain, kalau ini angkanya min 124 Z-nya, dia ingin ditanya berapa luas arsiran ini. Nah, dari tak terhingga negatif sampai min 124. Nah, itu yang maksud yang ditanyakan. Nah, kalau di tabel, ya kan? Cari saja tabel Z-nya, lihat angkanya min 124. Cari saja min. Nah, ini kan saya penggal ya. Kalau dilanjutkan ini kan min 1 nanti sampai positif dan seterusnya ya kan. Nah, oke. Jadi min 1,24. Nah, jadi tabel ini hanya menggunakan 2 digit di belakang koma. Jadi kalau pertanyaannya 2 digit ini bisa dijawab. Tapi kalau lebih dari 2 digit kita perlu aplikasi ya. Jadi di tabel ini ada 2 digit ya. Nah, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 dan seterusnya. Ini saya penggal juga tabelnya. Jadi tinggal kita lihat cara membaca distribusi normalnya. Min 1, 2, 1 digit belakang koma, 4, 2 digit belakang koma. Jadi perpotongan baris dan kolomnya yang 0,04. Nah, jadi nilainya 0,1075. Jadi luas ini berarti adalah luas 0,1075. Oke, kalau di Excel lebih gampang ya. Jadi kalau kita di Excel cukup kita ketik sama dengan nomdis ya. Nomdis. Nah, tinggal tentukan Z-nya minus 1,24. Tutup kurung. Enter. 0,10749 ya. Kalau 4 digit belakang angka kan 1075. Oke, jadi nilainya sama dengan 1075. Kalau ingin mencari luas ini berarti yang tidak diarsir tinggal dikurangi saja. 100%, luas ini pasti 100%. 100% dikurangi 0,1075.
Jadi kalau ingin mencari luas yang tidak diarsir berarti sama dengan 1 dikurangi 0,8925. Nah, jadi kalau pertanyaannya mencari luas yang tidak diarsir berarti ya tinggal kebalikannya, karena kita tahu bahwa totalnya itu adalah 100% atau sama dengan 1. Oke. Jadi di tabel ini ya bisa kita menentukan tentukan P-nya bila Z-nya diketahui. Bisa juga kita tentukan Z-nya bila P-nya diketahui. Nah, jadi bisa dibolak-balik tuh. Nah, jadi kalau P-nya 0,1075, berapakah Z-nya? Tinggal cari di angka ini mana yang 0,1075 ya kan? Nah, misalkan 0,1075. Berarti nilai Z-nya adalah min 124. Nah, jadi tinggal dibalik saja. Nah, kan? Tentukan probabilitas nilai Z dari probabilitas misalkan 0,0026. Berarti kan nilai Z-nya min 280. Nah, ya. Jadi bisa dibalik. Jadi bisa kita menentukan probabilitasnya, nilai Z-nya kita ketahui. Bisa juga kita menentukan nilai Z-nya, probabilitasnya kita ketahui. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Oke. Dapat disimpulkan bahwa distribusi diskret dapat ditentukan dengan cara menghitung total eventnya. Sementara distribusi kontinu adalah dengan cara menentukan luas atau menentukan kepekatan dari total eventnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.